Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh bersyukur pagi hari ini kita masih memiliki kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi yang indah ini. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk benar-benar fokus di dalam merenungkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami sungguh mengucap syukur untuk hari baru yang Kau anugerahkan kepada setiap kami. Terima kasih untuk kesempatan hidup yang sekali lagi Engkau berikan kepada setiap kami. Ya Tuhan, di hari ini kami akan mengawali segala aktivitas kami dengan pertama-tama merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong setiap kami dimanapun kami berada agar kami bisa fokus pada pemberitaan firman Tuhan. Dan kiranya Allah Roh Kudus menolong setiap kami untuk bisa menerima firman Tuhan sebagai kebenaran dalam hidup kami. Dan mampukan kami juga untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah apa yang sudah dipersiapkan sungguh bisa menjadi berkat untuk setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-21. Kita akan membaca ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Yesaya pasal yang ke-21 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Ucapan ilahi terhadap Babel, itulah judul yang diberikan oleh LAI. Ayat 1, ucapan ilahi terhadap padang gurun di tepi laut. Seperti puting beliung mendesing lewat di tanah Negeb, demikianlah datangnya dari padang gurun dari negeri yang dahsyat. Suatu penglihatan yang kejam telah diberitakan kepadaku. Penggarong-menggarong, perusak-merusak. Majulah hai Elam, kepunglah hai Madai. Aku hentikan semua keluh yang ditimbulkannya, sebab itu pinggangku amat sakit. Sakit mulas menimpa aku, seperti sakit mulas perempuan yang melahirkan. Aku terbungkuk-bungkuk tidak mendengar lagi. Aku terkejut tidak melihat lagi. Hatiku gelisah, kekejutan meliputi aku. Malam hari yang selalu kurindukan itu sekarang menggentarkan aku. Orang sibuk menyajikan hidangan, mengatur tempat-tempat duduk, makan, minum. Tiba-tiba kedengaran, hai para panglima, siaplah tempur, minyakilah perisai. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah, tempatkanlah seorang peninjau. Apa yang dilihatnya haruslah diberitahukannya. Apabila dilihatnya pasukan, pasangan-pasangan orang berkuda, pasukan keledai, pasukan unta, maka haruslah diperhatikannya sungguh-sungguh dengan penuh perhatian. Kemudian berserulah orang yang melihat itu di tempat peninjauan. Ya Tuanku, aku berdiri senantiasa sehari suntuk, dan di tempat pengawalanku aku terpancang setiap malam. Lihat, itu sudah datang sepasukan orang, pasang-pasangan orang berkuda. Lalu berserulah, ia katanya, sudah jatuh Babel, dan segala patung berhalanya telah diremukkan dan bertaburan di tanah. Hai bangsaku yang telah dipijak-pijak dan diinjak-injak, apa yang kudengar dari Tuhan semesta alam Allah Israel telah kuberitahukan kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkannya dan juga melakukannya di dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, tema hari ini saya berikan dengan judul pentingnya sebuah berita. Bapak Ibu Saudara, di antara kita siapa yang tidak pernah menonton televisi? Saya rasa kita semua pasti pernah menonton televisi, Bapak Ibu Saudara. Bahkan zaman sekarang kita bisa menonton TV dari handphone yang ada di tangan kita. Ya, semudah itu kita bisa mendapatkan banyak berita dari televisi. Bapak Ibu Saudara, biasanya acara televisi apa yang menjadi pilihan utama Bapak Ibu Saudara sekalian? Jawaban kita pasti bisa berbeda-beda ya Bapak Ibu Saudara, karena acara TV itu beraneka ragam, banyak variasinya. Ada berita, ada reality show, ada ajang pencarian bakat, ada talk show dan lain sebagainya. Kalau saya cukup sering menonton konten berita gitu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, berita di TV itu ditayangkan setiap hari dan kita bisa bilang sepanjang hari begitu ya. Pagi hari ada, siang hari ada, sore hari ada, dan malam pun juga ada. Bahkan ada juga headline news yang muncul di luar jadwal berita harian yang sudah banyak tadi Bapak Ibu Saudara.
Berita di TV itu biasanya berisi tentang ya banyak hal berkaitan dengan kejadian atau peristiwa hangat yang terjadi baik itu di Indonesia untuk konteks kita maupun di mancanegara, di seluruh negeri ini, di seluruh dunia maksud saya. Berita yang ditayangkan di TV itu sangatlah luas Bapak Ibu Saudara. Ada berita tentang kabar duka, tentang kabar sukacita, ada tentang prestasi putra-putri bangsa, ada tentang olahraga, ada tentang keadaan dunia saat pandemi hari-hari ini, ada tentang tindakan-tindakan kriminal yang terjadi, dan lain sebagainya. Mengapa ya Bapak Ibu Saudara, stasiun-stasiun TV tidak lelah menayangkan berita-berita terkini setiap harinya? Menurut saya, karena berita itu penting untuk diketahui oleh banyak orang. Semua orang butuh informasi terkini melalui berita-berita yang mereka tayangkan itu. Bapak Ibu Saudara, berita di TV memperlihatkan kepada kita tentang prestasi putra-putri bangsa di kancah internasional. Tujuannya apa? Ya supaya kita yang masih muda terpacu untuk semangat, memiliki semangat yang sama. Supaya para orang tua juga bisa menyemangati anak-anaknya untuk bisa berprestasi juga. Kemudian berita di TV ada yang memperlihatkan kepada kita bagaimana susahnya para suster dan dokter-dokter merawat pasien positif COVID-19 dengan mengenakan APD lengkap tiap harinya. Tujuannya apa Bapak Ibu Saudara? Salah satunya ya supaya kita bisa menghargai kerja keras mereka dengan kita melakukan 3M yang terus dikumandangkan begitu ya, yang terus diberitakan juga bagi kita yang ada di Indonesia. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan begitu Bapak Ibu Saudara. Kemudian berita di televisi ada juga yang memperlihatkan kepada kita tentang bagaimana pemerintah bertindak tegas terhadap tindakan kriminalitas, secara khusus kepolisian begitu Bapak Ibu Saudara. Pelaku-pelaku kriminalitas diberi hukuman, ada yang dipenjara, ada yang dihukum mati, tergantung seberapa berat kasus yang mereka lakukan. Tujuannya apa Bapak Ibu Saudara? Salah satunya adalah supaya kita tidak melakukan hal yang sama, supaya kita tidak melakukan kriminalitas, karena kriminalitas itu ditindak dengan tegas di negeri ini, di Indonesia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam perikop yang tadi kita baca, di dalam Yesaya pasal yang ke-21 tadi, ada berita yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya kepada orang-orang Israel dan kepada kita pembaca hari ini. Bapak Ibu Saudara, berita yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Yesaya itu adalah berita penghakiman. Secara khusus di dalam perikop ini tentang orang Babel begitu Bapak Ibu Saudara. Di dalam bahasa Akadia kuno, Babel itu adalah punya sebuah arti begitu ya. Artinya adalah gerbang dewa. Jadi memang orang-orang Babel itu adalah orang-orang yang menyembah para dewa. Kalau kita membaca di dalam Wahyu pasal 14, di dalam Wahyu pasal 14 ayat 8 sampai 10, kita akan mengetahui seperti apa sih cara hidup dari orang-orang Babel itu, Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan Wahyu 14 ayat 8 sampai 10. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan mencatat bahwa orang Babel itu adalah orang-orang yang memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Kemudian mereka adalah orang-orang yang menyembah binatang dan patung, para dewa. Kemudian mereka juga di dalam 2 Raja-Raja dicatat menghancurkan Yerusalem dan Bait Allah dan mengangkut barang-barang berharga dan menawan banyak penduduk Israel, Yerusalem ke pembuangan di Babel. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
kita bisa melihat bahwa orang Babel ini adalah orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Orang Babel ini adalah orang-orang yang tidak menjaga kekudusan hidup. Mereka adalah orang-orang yang tidak menghargai bait Allah, Bapak Ibu Saudara. Kepada orang-orang yang seperti ini, Tuhan menyatakan murkanya yang menyala-nyala. Dan hal itu membuat Babel jatuh, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di Yesaya 21 ayat 9b yang tadi sudah kita baca bahwa segala patung berhalanya telah diremukkan dan bertaburan di tanah. Ayat 9b. Sudah jatuh Babel. Benar-benar jatuh, benar-benar hancur berkeping-keping, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, penghukuman Allah terhadap Babel ini sangat serius dan mengerikan. Sampai-sampai Yesaya tidak tahan mendengar dan menyaksikan kengerian itu. Mari kita baca di ayat yang ketiga sampai yang keempat. Sebab itu pinggangku amat sakit. Sakit mulas menimpa aku seperti sakit mulas perempuan yang melahirkan. Aku terbungkuk-bungkuk tidak mendengar lagi. Aku terkejut tidak melihat lagi. Hatiku gelisah, kekejutan meliputi aku. Malam hari yang selalu kurudikon itu sekarang menggentarkan aku. Bapak Ibu Saudara, sampai-sampai Yesaya di sini dikatakan sakit pinggangnya, sakit mulas menimpa dia seperti perempuan yang melahirkan. Jadi kalau misalnya sakit mulas perempuan yang melahirkan itu tiba-tiba, Bapak Ibu Saudara ya. Kemudian dia sangat terkejut, gelisah, kekejutan meliputi aku, menggentarkan aku, karena begitu ngerinya murka Allah dan penghukuman yang diterima oleh Babel itu, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Tuhan harus memberitahu kepada orang Israel berita penghukumannya terhadap bangsa lain, terhadap Babel di dalam perikop ini? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan mau memberitahu orang Israel bahwa Tuhan tidak main-main dengan dosa. Tadi kita bisa mengetahui bahwa orang Babel ini hidupnya jauh dari Tuhan. Mereka tidak menjaga yang namanya kekudusan hidup. Mereka tidak menghargai Allah, tidak menghargai bait Allah. Bapak Ibu Saudara, dosa itu akan ditangani secara serius oleh Tuhan. Ujungnya adalah penghukuman. Dan itulah yang dialami oleh Babel. Mengapa Tuhan harus memberitahu kepada orang Israel berita penghukumannya terhadap bangsa lain, yaitu terhadap Babel? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan ingin agar orang Israel yang sudah melihat kengerian penghukuman Tuhan itu menjadi takut berbuat kesalahan atau dosa yang sama. Jadi supaya orang Israel yang melihat kengerian penghukuman Tuhan itu atau mendengar berita tentang penghukuman Tuhan yang mengerikan itu menjadi takut untuk berbuat hal yang sama, Bapak Ibu Saudara. Lalu bagaimana dengan kita sebagai pembaca hari ini, Bapak Ibu Saudara? Tuhan juga mau memberitahu kita, memberitahu saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Tuhan tidak pernah main-main dengan dosa. Tadi orang Babel hidupnya jauh dari Tuhan, mereka tidak menjaga kekudusan, mereka tidak menghargai Allah, mereka menyembah patung-patung berhala, dewa-dewa, tidak menghargai bait Allah. Dan dosa itu ditangani secara serius oleh Tuhan. Ada penghukuman yang memang harus diterima oleh orang yang berdosa yang terus-terus melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama, Tuhan mau memberitahu kita bahwa Tuhan tidak pernah main-main dengan dosa, Bapak Saudara. Yang kedua, Tuhan juga ingin agar kita yang sudah tahu kengerian dari penghukuman Tuhan itu tidak berbuat kesalahan dan dosa yang sama, dan tidak mengabaikan kasih karunia Tuhan yang sudah Ia nyatakan sangat berlimpah melalui penebusan yang sudah diberikan Bapa melalui Yesus Kristus untuk kita hari ini, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita bertanya, bagaimana jika saya sudah terlanjur berbuat dosa yang sama seperti yang dilakukan oleh orang Babel itu? Bapak Ibu Saudara,
Jika Tuhan masih memberikan kita nafas hidup hingga hari ini, itu artinya Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat dan kesempatan untuk berbalik kepadanya. Bapak Saudara, marilah kita menggunakan kesempatan yang ada ini untuk hidup memuliakan nama Tuhan sambil menantikan kedatangannya yang kedua kali. Marilah sekali lagi kita menggunakan kesempatan yang ada ini untuk hidup memuliakan Tuhan sambil menantikan kedatangannya yang kedua kali. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah Engkau beritakan pada hari ini. Tolong kami ya Tuhan, agar kami mampu melakukan pesan Tuhan ini di dalam hidup kami hari lepas hari. Ya Roh Kudus, terus ingatkan kami agar kami jadi orang-orang yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan tidak bermain-main dengan dosa. Kami sungguh memohon pertolongan-Mu ya Tuhan, karena kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Berkatilah setiap aktivitas setiap kami, setiap jemaat Tuhan sepanjang hari ini, biar apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, renungan kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.